jamaah sholat isya dan sholat tarawih, saya dikasih tema anak yang soleh. Jadi memang pernikahan itu muaranya adalah punya keturunan. Makanya kalau kemudian sekarang ada pemikiran yang disebut sebagai child free, nikah iya, tapi gak perlu punya anak. Ini jelas menyimpang jauh. Padahal nikahnya sudah dengan lawan jenis, apalagi yang nikah dengan sesama jenis, tambah gak karu-karuan. Bahkan menarik, ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan itu nanti kita akan temukan rentetan ayat kutiba alaikumusiyam ke bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtagu ma kataballahu lakum. Justru Allah perintahkan untuk mencari, berikhtiar kepada apa yang dikaruniakan kepadamu. Kita buka tafsir, yang dikaruniakan maksudnya apa? Anak. Jadi justru ikhtiar paling mudah dan sesuai dengan nas Al-Quran, kalau pengen punya anak, itu justru di bulan Ramadan. Banyak kejadian susah hamil justru di bulan Ramadan Allah karuniakan keturunan. Apalagi kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang. Dan saya yakin ibu-ibu yang di belakang ini sayang banget sama suaminya. Benar ya Bu ya? Loh, enggak jawab. Benar ya Bu ya? Tapi sayangnya enggak ngelihat tanggalan kan Bu? Nanti kalau tanggal muda sayang banget. Begitu tanggal tua sayangnya udah berkurang. Sampai ada moto, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang di... Loh Bu, jangan kayak gitu Bu ya. Dan yang subur, yang bisa punya anak banyak. Karena kata Nabi, aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Jadi pernikahan muaranya adalah keturunan. Bahkan motivasi dari Nabi adalah punya keturunan yang banyak. Sudah persis sama motonya BKKBN. Kalau dulu kan motonya 2 anak cukup. Sekarang udah dirubah, 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik. Berarti anaknya lebih dari 2 itu baik. Orang sekarang takut punya anak, ya takut, gak tahu kenapa. Padahal dulu ya para kakek nenek moyang kita, waduh, itu anak kalau nggak 1 lusin sepertinya gimana gitu. Sekarang tuh 1 aja, ya. 2 maksimal. Ini rada sebenarnya sudah tidak sebagaimana yang agama Islam harapkan. Tapi oke lah, pokoknya kalau dikaruniai keturunan, maka itu adalah luar biasa nikmat dari Allah. Sekarang ketika kita udah punya keturunan, bagaimana lanjutannya? Nah, itulah yang kita selalu dengar, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salah. Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Ini yang kita paham. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah.
Doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi motivasi punya anak ini sebenarnya adalah harapan kita supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh. Nah, akhirnya sampai kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memperoleh balasan kecuali dari apa yang diusahakannya. Seseorang tidak akan bisa memperoleh pahala kecuali dari apa yang diusahakannya. Itu kemudian para jamaah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, waladur rajul min atyabi kasbihi, waladur rajul min kasbihi min atyabi kasbihi. Seorang anak itu bagian dari usaha orang tuanya, bahkan sebaik-baik usaha orang tuanya itu adalah anak. Begini, ketika kita tahu hadis yang tadi, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, seakan-akan anak itu bisa berkontribusi kepada kedua orang tuanya kalau mereka mendoakan. Padahal enggak. Makanya ayat yang tadi, seseorang tidak akan memperoleh balasan kecuali dari apa yang diusahakannya. Nabi yang mulia SAW bersabda, seorang anak itu bagian dari usaha orang tuanya. Bahkan sebaik-baik usaha orang tua adalah anak. Artinya para ulama kemudian mengambil kesimpulan, setiap amalan-amalan yang dilakukan anak-anak yang soleh, anak yang soleh itu dapat pahala. Orang tuanya yang tidak melakukan amalan soleh tersebut, dia juga dapat pahala. Kenapa? Anak bagian usaha dari orang tuanya. Saya ambil contoh. Anak kita baca Quran, anak kita zikir, anak kita sholawat, anak kita infak, anak kita umroh, anak kita melakukan semua amalan soleh, anak kita dapat pahala. Kita yang di rumah gak ngapa-ngapain dapat pahala yang sama persis, gak dikurangi. Kenapa? Anak itu usaha dari orang tuanya. Maka keliru kalau kemudian kita hanya semata-mata anak saya itu harus lulusan kampus perguruan tinggi yang hebat, sekolah yang favorit, pekerjaan yang bonafit, tapi aspek agamanya kita lupakan. Kenapa? Karena justru anak itu bisa berkontribusi kepada kedua orang tuanya dari sisi amal solehnya, dari sisi ibadahnya, bukan dari duniawinya. Makanya kata Allah, al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu cuma perhiasan di dunia. Tapi yang kekal adalah amal soleh. Kalau anak itu menjadi anak yang soleh, kekal. Kalau harta itu dikeluarkan untuk jalan kebaikan, kekal. Kalau sekedar anak saya, tapi sholat gak jelas, baca Quran gak jelas, ibadah keteteran, hancur kita. Makanya kenapa Rasul mengajarkan punya anak banyak, harapannya anak itu investasi dunia dan akhirat. Punya anak dua, satu soleh, satu tola-toleh, masih dapat gak? Masih. Anaknya sudah satu, tola-toleh pula ya. Covid kemarin 2021, ada ustadz namanya Mutam binul Ula, wafat, Allah panggil, rahimahullah. Anaknya 10 para jamaah, tapi 10-10-nya penghafal Al-Quran. Gimana kira-kira Pak? Alam kuburnya gimana? Ya Allah.
Tenang dia. Kenapa? Setiap anaknya melafadzkan Al-Quran, setiap anaknya murojaah Al-Quran, setiap anaknya membaca Al-Quran, setiap anaknya melakukan amalan soleh, orang tuanya dapat curahan pahala yang banyak dari anak-anaknya. Karena amalan soleh anak akan ditransfer ke orang tuanya. Karena anak bagian usaha dari orang tuanya. Anak investasi dunia dan akhirat yang sesungguhnya. Maka para jamaah, jangan pernah keliru, jangan pernah salah, jangan pernah menganggap anak itu kemudian malah jadi beban. Saya tahu ya, memang semakin banyak anak semakin berat perekonomian yang harus kita siapkan. Tapi yakinlah bahwa anak itu adalah rezeki dari Allah. Anak itu adalah amanah dari Allah. Hamil enggak hamil itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri, lakukan amanah sebaik mungkin, dan kemudian kita berupaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Salah satunya kita amanahkan belajar ngaji di Masjid Jabal Nur. Kita sekolahkan dengan pendidikan terbaik yang agamanya tidak dilupakan. Kita berikan mereka kesempatan untuk berkembang, khususnya dalam bidang agama. Dan sekarang trennya pesantren rame, sekolah penghafal Quran rame. Sekarang trennya sekolah agama masih diminati, Pak. Padahal bapaknya mungkin gak baik, bapaknya gak bisa baca Quran, tapi kepingin anak-anak yang lebih baik. Maka mari para jemaah, ya, lanjutkan perjuangan mempunyai keturunan yang solih dan solihah. Karena itulah yang akan menjadi investasi dunia akhirat kita. Semakin banyak anaknya, semakin besar peluang investasinya. Kalau kemudian istri kita kemudian tidak bisa punya anak lagi, maka gimana? Ya. Gimana, Bu? Hah? Ibu kok begini-begini maksudnya apa itu? Nyerah atau gimana? Bapak-bapak gimana? Kalau istri kita kemudian nggak bisa punya anak lagi, maka kita harus, ya. Saya mau ngomong ambil anak yatim, gitu ya. Kok ada yang ngomong nikah lagi, itu gimana? Gitu ya. Ambil anak yatim para jamaah, ya. Yang di panti asuhan kita masukkan ke rumah kita, kita didik sebagaimana anak kandung kita jadikan generasi solih dan solihah. Insya Allah sama. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim itu di surga dekatnya seperti itu. Maka mudah-mudahan para jamaah keluarga besar Masjid Jabal Nur dianugerahi keturunan yang solih dan solihah, diberkahi harta dan keluarganya, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir batin, diberikan karunia sukses dunia dan sukses akhirat, diperbanyak anaknya dan istrinya. Cuma satu saja. Setuju ibu-ibu ya? Setuju, Bu? Satu di Surabaya, satu di Malang. Oh, jangan Bu, jangan. Ya. Bapak-bapak ini senyum-senyum saya jadi curiga ibu-ibu ya. Nanti tolong diskusikan sendiri. Maka mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah ada loh para jamaah ya. Orang tua ini sebagai terakhir penutup. Orang tua derajatnya di surga naik menjulang tinggi. Dia sampai kebingungan, amalnya biasa-biasa, tapi kok derajatnya bisa tinggi. Malaikat mengatakan bistighfari waladika lak, karena ampunan, doa, permohonan ampun dari anakmu kepadamu. Maka setiap doa, setiap amal soleh anak akan berpengaruh kepada orang tua dunia dan akhiratnya. Jangan sia-siakan anak kita, jangan pernah lelah jadikan anak kita anak yang solih dan solihah, karena mereka lah
investasi yang sesungguhnya dunia dan akhirat, insya Allah kita semua akan bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.